Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Karena tidak bisa lewat Pak, untuk pastikan di ground lokal Pak. Kanan Banjarmasin, roboh. 2 tiang listrik roboh ke jalan lintas Sumatera Waikanan akibat diterjang angin kencang. Arus lalu lintas macet panjang. Ada polisi bisa. Nah, itu dia. Seorang pencuri motor menyandra tukang ojek di Bandar Lampung untuk melarikan diri saat dikejar warga. Jangan lewatkan nikmati keindahan pantai di Tarahan Lampung Selatan yang bernuansa adat Bali. Dua tiang listrik roboh dan menutup jalan Sumatera lintas tengah di Desa Banjarmasin, Kecamatan Baradatu Waikanan, Minggu petang. Akibatnya terjadi kemacetan kendaraan hingga lebih dari 1 km karena pengendara menunggu proses evakuasi. Tiang listrik roboh akibat diterjang angin kencang dan hujan deras. Petugas PLN menyingkirkan tiang listrik yang roboh dengan mobil derek, sedangkan polisi bertugas mengatur lalu lintas. Yang roboh ini posisi 2 tiang. Tiang sekarang kita lagi proses recovery. Kren kita sudah nyampe. Sekarang dalam proses tahap perbaikan. Kerugian 1,5 km. Tapi berarti kita lolosan ya? Terus dari kita tindakannya apa lagi selanjutnya Dan? Kita pengaturan lalu lintas sampai dengan selesai. Alhamdulillah sampai saat ini bisa 2 ya, sudah bisa dilalui. Kondisi lalu lintas ramai lancar. Bandar Lampung sebaliknya dari Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung ramai lancar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun terjadi pemadaman listrik hingga selama hampir 24 jam karena perbaikan jaringan. Selain menumbangkan tiang listrik, angin kencang juga merobohkan kios pasar Waituba dan beberapa pohon. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Roboh. Hancur lebur. Suasana di jalan sekitar Stadion Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Minggu sore tiba-tiba mencekam saat ada seorang pria yang tiba-tiba menodongkan benda mirip senjata api ke arah ramai pengendara. Pelaku yang berjalan sempoyongan beberapa kali jatuh, diduga kelelahan akibat sebelumnya dikejar oleh warga yang akan menangkapnya. Akhirnya tidak ada warga yang berani mendekat. Pelaku yang terdesak akhirnya lolos setelah menyandra tukang ojek online untuk membawanya kabur dari lokasi. Menurut warga, sebelumnya pelaku terpergok akan mencuri motor di salah satu depan toko. Saat itu pelaku ditinggalkan temannya kabur dengan motornya. Oh langsung. Gojeknya di mana posisinya? Ojek kan saya orderan doang dia di situ orderan situ. Habis itu dia bawa naik Gojek itu pergi ya? Ke sana di Uber, nggak ke Uber Ya. Oh dia tuh kalau sempet ngeluarin tembakan nggak mas? Apa nodong aja? Enggak. Nodong aja itu? Doang nggak ada leher. Oh nodong tukang Gojek itu? Iya. Dari dia lari nyamper itu udah nodong berarti Bang. Pokoknya dari sana udah ngeluarin bang, apa dia jatuh itu udah ngeluarin dari situ kan. Itu dia. Jatuh itu dia naik mobil. Kurang tahu saya bang jatuhnya bang. Takut kita bang ya? Takut lah bang, peluru nyasar bang, nggak ada obatnya bang. Tapi saya sudah tulang punggung bang. Hingga Senin sore, pelaku belum ditangkap polisi. Polresta Bandar Lampung masih menyelidiki identitas pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
3, 4, ini TKP 5 ya? 5 ya? Iya. Penyidikan kasus dugaan penculikan yang disertai penyekapan dan pemerkosaan terhadap remaja putri oleh 4 pemuda yang ditangani Polres Tulang Bawang Barat terus bergulir. Senin siang, tim penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara di salah satu tempat penyekapan korban di kamar kos Banjar Agung, Tulang Bawang. Makasih ya. Polisi hanya menghadirkan 1 tersangka karena pertimbangan keamanan. Pada olah TKP ini, polisi mendapat fakta baru, rupanya TKP penyekapan korban berpindah-pindah, yakni di 4 TKP yang seluruhnya di kamar kos di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. Selama dalam penyekapan, korban jarang diberi makan dan diperkosa oleh para tersangka. Nah, yuk kita mulai lagi. Jadi untuk hari ini kita melakukan cek TKP ya, yang mana TKP-nya semuanya kita total ada 5, 1 di wilayah Tulang Bawang Barat, 4 di wilayah Tulang Bawang. Berarti TKP bertambah Pak ya? Bertambah. Setelah kita melakukan cek TKP tadi, kita bawa salah satu tersangkanya. Sebetulnya lebih bagus kalau kita bawa semua, tapi kita berisiko di lapangan kalau ada apa-apa. Terungkapnya kasus ini mengejutkan pemilik dan para tetangga kamar kos. Mereka tidak menyangka jika para pelaku tersebut sedang menyekap korban penculikan. Tersangka menyewa kamar baru selama 2 hari yang kemudian digerebek polisi. 3 Pak, laki 2, ceweknya 1. Tahu nggak kalau di bawah umur? Nggak tahu kok Pak. Statusnya di sini ngapain dia? Dia cuma nyewa kamar sih Pak. Kontrak, nyewa kamar. Berapa lama? Dari teman sih, lemparan dari teman. Berapa lama? Cuma 2 hari dia Pak. Polisi mengimbau kepada para pengusaha kamar kos lebih waspada dengan calon konsumennya. Mereka diimbau tidak menyewakan kamar kepada anak-anak tanpa didampingi orang tuanya. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Aksi heroik Bribka Riko Hadi Saputra yang menangkap 2 kawanan pencuri motor bersenjata api di Gunung Sugi, Lampung Tengah mendapat penghargaan dari pimpinannya Kapolres Lampung Barat. Kejadian itu dinilai sebagai prestasi karena dilakukan Bribka Riko saat kebetulan sedang bersama keluarganya atau sedang tidak berdinas. Bribka Riko merupakan anggota Satuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Lampung Barat. Ia menangkap pencuri motor saat dalam perjalanan menjemput anaknya dari sekolah di kampung halamannya di Lampung Tengah. Lalu korban sambil berjalan berteriak, minta tolong Pak, itu motor saya dicuri. Dan pencurinya, dan pelaku membawa senjata api Pak. Hati-hati, karena saat di pengejaran pelaku sempat mengeluarkan tembakan. Kemudian lalu saya spontan memutar arah kendaraan saya untuk mengejar pelaku. Dan di pertengahan pengejaran pelaku membuang senjata api tersebut, senjata rakitan. Yang terlihat di video saat saya pengejaran. Kemudian salah satu pelaku berhasil kita amankan dan salah satu pelaku berhasil melarikan diri. Saya bertemu dengan Aibtu Supangat, anggota Polsek Gunung Sugi bersama rekan-rekan sedang melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku yang kabur di semak-semak, di kebun-kebun. Lalu saya dan anggota Polsek Gunung Sugi bersama-sama melakukan penangkapan tersangka kedua. Alhamdulillah berhasil diamankan dan berikut motor milik korban yang dibawa pelaku. Penangkapan kawanan pencuri motor terjadi pada Kamis pekan lalu saat Bribka Riko menerima laporan seorang warga baru saja jadi korban pencurian motor. Dengan masih membawa keluarganya, Bribka Riko langsung melakukan pengejaran dan mobilnya sempat ditembaki para pelaku. Aksi kejar-kejaran berlangsung tegang dan 2 pelaku ditangkap. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.